Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Surat Efesus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat 14, saudara-saudara baca ayat 15 dan seterusnya. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang terkasih, yang telah membaca firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca pagi ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Efesus yang dituliskannya ketika ia sedang ada di dalam penjara. Kemudian di dalam suratnya ini berisikan tentang doanya kepada jemaat di Efesus. Jadi meskipun Paulus ini sedang di penjara, sedang di dalam masalah, sedang dalam kesulitan, sedang di dalam pergumulan yang begitu berat, karena sedang di penjara, di dalam penjara Filipi, penjara yang khusus, penjagaan yang begitu ketat, penganiayaan yang begitu luar biasa, dia harus alami dan terima di dalam penjara saat itu. Tetapi saudara, itu semua tidak menghentikan Paulus untuk melakukan sesuatu yang benar. Itu semua tidak menghentikan semangat dan gairah seorang Paulus untuk terus berdoa. Meskipun masalah dan situasinya itu begitu menyulitkan bagi dia, tetapi penjara itu tidak menutup mulutnya untuk berhenti berdoa. Tetapi justru ketika dia dimasukkan ke dalam penjara, Paulus terus berdoa. Dan doanya saudara-saudara berisikan bukan berdoa hanya untuk dirinya sendiri, tetapi sesuatu yang luar biasa adalah justru di dalam keadaan yang begitu sulit, sedang di penjara karena imannya, karena pemberitaannya untuk keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Lalu kemudian Paulus berdoa untuk kebutuhan, untuk kepentingan manusia yang lain. Orang-orang yang masih di dalam dosa, orang-orang yang masih di dalam gelap, jemaat-jemaat di Efesus. Kemudian di sana Paulus menaikkan segala pokok-pokok doanya di dalam penjara. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di sini kita belajar satu hal yang begitu penting, bahwa meskipun kita ada masalah, meskipun kita ada pergumulan, meskipun kita ada situasi yang mungkin tidak begitu baik, kita belajar dari Paulus bahwa justru disitulah saatnya kita harus berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya berdoa untuk kepentingan kita, untuk kesenangan kita, tetapi kita harus berdoa untuk orang lain. Satu rahasia yang besar
yang diajarkan Paulus kepada gerejanya, kepada saudara dan saya, yaitu bahwa berdoa untuk orang lain yang lebih banyak, itu justru adalah kekuatan yang besar. Berdoa untuk diri sendiri yang lebih banyak, itu adalah kelemahan yang lebih besar. Saya ulangi saudara, berdoa untuk orang lain, meskipun engkau sedang susah, meskipun engkau sedang dalam masalah, meskipun engkau sedang dalam pergumulan, tetapi engkau berdoa untuk kepentingan orang lain, berdoa untuk kebaikan orang lain, itu kekuatan. Tetapi kalau engkau hanya berdoa untuk dirimu sendiri, itu adalah kelemahan. Saudara-saudara, ini luar biasa. Maka ketika Paulus berdoa di dalam penjara kepada jemaat di Efesus, dia menaikkan doa yang serius, doa yang sungguh-sungguh, yang lahir dari hatinya yang mengasihi Tuhan dan mengasihi kepada jemaat di Efesus. Paling tidak ada dua yang menjadi isi doa dari Paulus di dalam penjara kepada jemaat di Filipi. Yang pertama, saudara, Paulus berdoa agar mereka dikuatkan dan diteguhkan imannya. Ayat yang ke-16. Saya ajak kita membaca bersama-sama. Ayat 16, 1, 2, 3. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus mereka dikuatkan dan diteguhkan imannya. Saudara, Paulus berdoa agar Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan iman mereka. Jadi satu hal yang penting di sini, bahwa manusia itu lemah. Manusia itu tidak berdaya. Karena itu Paulus memohon agar Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan jemaat di Efesus, sehingga mereka memiliki kekuatan dan keteguhan iman. Saudara, waktu Allah menciptakan manusia di Taman Eden, sebelumnya diciptakan, diambil dari debu tanah, lalu Tuhan membuatnya, dan kemudian lalu Allah menghembuskan ruhnya ke dalam manusia itu. Lalu manusia itu hidup bergerak. Artinya roh Allah masuk hadir dalam diri manusia, maka manusia itu baru hidup. Seandainya saudara, Allah tidak menghembuskan rohnya ke dalam debu tanah yang dibuat itu, maka dia hanya seperti patung saja. Ya kan? Tidak lebih dari debu tanah. Tetapi kemudian debu tanah yang dibuat oleh tangan Tuhan itu kemudian dihembuskan rohnya ke dalam, maka kemudian manusia itu hidup. Ya. Maka di sini juga Paulus mengerti rahasia ini, bahwa manusia yang telah jatuh ke dalam dosa adalah manusia yang rapuh, manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya, manusia yang tidak bisa melakukan sesuatu. Karena itu kita membutuhkan satu kekuatan yang bersumber dari Roh Kudus. Ya. Saudara, balon itu bisa terbang tinggi, itu karena apa? Karena balonnya atau karena apa? Hah? Tidak tahu. Karena diisi dengan apa? Gas atau angin. Kalau misalkan balon itu tidak diisi dengan gas, tidak diisi dengan angin, ya balonnya begini, nggak bisa apa-apa. Ya. Sama juga dengan karung beras. Karung beras itu kalau tidak diisi berasnya, maka karungnya itu nggak bisa berdiri, betul nggak? Ya kan? Nggak bisa berdiri. Tetapi ketika beras diisi di dalam karung itu, maka kemudian karung itu bisa berdiri dengan tegak. Orang Kristen bisa kuat,
bisa teguh karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Karena itulah doa Paulus, bahwa kekuatan kita, kuasa bagaimana kita hidup untuk menjalani kehidupan seperti apa yang Tuhan mau, itu membutuhkan kuasa. Minggu yang lalu kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Maka salah satu peranan Roh Kudus di dalam hati orang percaya, yaitu memberikan kekuatan. Kenapa Roh Kudus harus diberikan kepada para murid? Karena para murid itu adalah orang yang lemah. Para murid itu adalah orang yang takut. Para murid itu adalah orang yang tidak bisa berbuat sesuatu. Tetapi ketika terjadinya pencurahan Roh Kudus, lalu kita melihat kehidupan yang berbeda dari murid yang sama. Dari misalkan Petrus yang sama, orangnya yang sama, tetapi menjadi berbeda ketika kemudian Roh Kudus memenuhi hati Petrus. Ketika Roh Kudus memenuhi hati Petrus, Petrus diubah oleh Tuhan menjadi orang yang kuat. Dulunya seorang penakut, tetapi setelah Roh Kudus bekerja, Roh Kudus memenuhinya, Petrus menjadi pemberani. Saudara-saudara, maka peranan Roh Kudus memberikan kepada kita keberanian. Keberanian tidak saja untuk melangkah di dalam hidup ini, tetapi juga sebuah keberanian untuk memberitakan kabar baik. Ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka itulah sebabnya kerinduan dari Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena waktu itu jemaat Efesus, mereka sedikit ada problem. Mereka tahu tentang Tuhan. Mereka mengerti bahwa Yesus sudah mati terhadap mereka. Tetapi ada masalah. Ya. Mereka tidak memiliki pengertian yang dalam terhadap apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Mereka tidak begitu mendalami dan tidak begitu menyelami hati mereka tentang karya Kristus. Mereka hanya melihat itu sebagai sebuah peristiwa yang sudah terjadi. Dan kemudian itu menarik, mengagumkan karena ada seorang yang rela mati padahal dia tidak berdosa. Tetapi mereka tidak bisa menyelami dalamnya akan kasih itu. Makanya nanti dalam ayat 18-19, ingat betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa luasnya kasih Tuhan, betapa lebarnya kasih Tuhan dan tingginya kasih Tuhan. Ya. Saudara, ya. Mereka tidak masuk di dalam kedalaman kepada kasih itu, karena mereka belum memiliki pengertian akan kasih yang sesungguhnya. Saudara, bagaimana saudara mengerti kedalaman kasih seseorang, besarnya kasih seseorang kepada saudara? Misalkan ada seseorang di tengah-tengah kita melakukan sesuatu dan kita tahu orang ini begitu mengasihi kita semua. Tetapi masing-masing kita punya pemahaman dan pengertian tentang kasih orang itu, betul enggak? Nah, yang menentukan bahwa kasih orang itu begitu besar, begitu dalam terhadap kita, itu ditentukan oleh apa? Adanya yang disebut dengan relasi, hubungan. Saya mengalami sendiri. Makanya di dalam ibadah misi kemarin saya katakan, kita ini saksi. Saksi dari kasih. Saksi dari kuasa. Saksi dari kebaikan. Saksi dari kebenaran. Seorang saksi adalah seseorang yang harus terlebih dahulu mengalaminya. Merasakan, menikmati, melihat, mengalami, baru disebut saksi.
Ya. Saya tidak mungkin berani dan tidak mungkin saya bisa berkata bahwa kasihnya begitu besar kalau saya tidak mengalami. Ya. Apalagi kalau misalkan saudara, saya tidak mengenal seseorang, kemudian saya hanya mendengar dari kata orang, dari kata teman saya, dari kata sahabat saya, bahwa si A itu begitu orang baik, begitu mengasihi orang. Ya. Mendengar itu saya mungkin senang. Oh ya, baik sekali dia ya. Ya. Betul tidak? Tetapi saudara kan belum merasakan. Kapan kalimat itu menjadi sesuatu yang jelas, sesuatu yang benar, sesuatu yang akurat, katakan begitu, bagi saudara? Ketika saudara sendiri berinteraksi secara langsung dengan orang tersebut. Orang-orang Efesus, sebelumnya Paulus sudah memberitakan kabar baik itu kepada mereka. Orang-orang Efesus, mereka sudah mendapat kabar tentang Yesus, kabar tentang kabar Injil. Mereka senang, mereka mau percaya. Tetapi persoalannya saudara, mereka tidak punya kedalaman untuk mengerti kasih Allah. Mengapa penting bagi orang Kristen harus memiliki pengertian yang dalam tentang kasih Allah? Karena minggu yang lalu saya katakan, kekuatan kasih itu besar. Kita bisa melakukan sesuatu, itu ringan atau berat, tergantung apa? Kasihnya. Saudara bekerja di perusahaan. Pekerjaan saudara berat atau ringan, tergantung apa? Saudara menyukai pekerjaan itu atau tidak? Kalau saudara bekerja, meskipun pekerjaannya itu ringan, hanya duduk-duduk saja, hanya kemudian hitung jumlah orang yang datang misalkan. Tapi saudara tidak menyukai pekerjaan itu, pekerjaan yang kelihatannya sepele, kelihatan ringan, itu pekerjaan yang begitu membosankan saudara. Kenapa? Saudara tidak suka dengan pekerjaan itu. Betul tidak? Tetapi walaupun pekerjaan itu pekerjaan berat, tetapi saudara suka dengan pekerjaan itu terasa apa? Terasa ringan. Yang menentukan ringan atau berat sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita kerjakan, tergantung dari apa? Kasih. Kasih. Saudara. Karena itulah di dalam ayatnya yang ke-17, kemudian kita baca lagi saudara ayat 17. 1, 2, 3. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya. Paulus merindukan jemaat di Efesus. Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus agar mereka semakin berakar di dalam kasih. Paulus memakai istilah pertanian di sini. Berakar. Ya. Berakar itu identik dengan pepohonan atau tanaman, betul ya? Nah, kuatnya, suburnya dan baiknya sebuah tanaman itu ditentukan oleh apa? Akarnya. Semakin pohon itu mengakar ke dalam, maka pohon itu makin kuat. Semakin dia mengakar lebih dalam lagi, maka pohon itu makin kuat. Ya. Kenapa pohon harus mengakar ke dalam? Karena setiap hari pohon akan menghadapi yang namanya angin. Ditempa oleh badai, ditempa oleh hujan dan sebagainya. Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus yang kala itu saudara, gereja, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus sedang dianiaya dengan luar biasa. Bahkan termasuk Paulus yang sedang ada di dalam penjara. Paulus merasa khawatir, jangan-jangan jemaat di Efesus menjadi putus asa, menjadi pesimis,
karena keadaannya yang sedang dipenjara. Jangan-jangan kemudian Injil menjadi redup, semangat mereka menjadi hilang karena keadaan yang sedang terjadi dengan Rasul Paulus. Karena itu dia berdoa. Kejadian ini boleh terjadi, permasalahan itu boleh terjadi, pergumulan itu boleh terjadi, kita boleh dianiaya, kita boleh mengalami kesusahan dan kesulitan dalam segala hal, tetapi yang jelas kita tidak boleh kehilangan akar di dalam kasih. Kasih itu yang kemudian membawa para murid menjadi seorang yang heroisme. Kasih kepada Kristus itu yang membuat mereka berani menghadapi maut. Kasih itu yang membuat para murid berani berkorban kepada Tuhan. Mereka tidak peduli penderitaan mereka. Mereka tidak peduli tubuh mereka yang dianiaya. Karena kasih mereka begitu mengakar dan begitu besar. Orang Kristen kalau dia memiliki kasih yang mengakar kepada Tuhan, dia tidak peduli apapun. Amin. Makanya kemudian Paulus tulis di dalam Roma, apa yang bisa memisahkanku dari kasih Allah? Tidak ada. Kelaparankah? Atau ketelanjangan? Aniaya? Atau penderitaan? Sakit penyakit? Atau yang lain? Tidak ada yang bisa memisahkanku dari kasih. Itu lagu yang begitu bagus. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Hari Rabu sebelum istri saya pulang ke rumah Bapa di surga, kami nyanyikan lagu itu. Saya pegang tangannya. Lalu 2 kali saya ulang lagu itu. Sebenarnya saya menangis. Tetapi waktu itu dia kemudian ambil tangannya. Dia elus pipi saya. Lalu kemudian dia berdoa. Dan minta nyanyi lagu itu lagi. Itu yang membuat saya sangat merindukan hal itu. Tadi malam saya katakan, saya merindukan bukan masa-masa waktu bulan madu. Bahkan lupa semua. Tapi justru waktu saat-saat kami di dalam keadaan seperti itu. Itu tidak bisa lepas. Tadi malam saya tidak bisa tidur sampai jam 2, saudara. Saya nggak tahu kenapa. Saya ingat terus. Ingat apa? Saat-saat kami menghadapi dan melewati pergumulan itu. Saya sangat merindukan saat itu dia dalam keadaan begitu, dia masih bisa mendoakan saya. Dia bisa bernyanyi dengan tulus. Tanpa ada rasa kecewa di dalam hatinya. Saya tahu itu adalah bahasa kasihnya kepada Tuhan. Karena dia mengerti kasih kepada Tuhan. Dan kasih Tuhan kepada dia begitu besar. Dia tahu dia boleh sakit. Dia tahu boleh menderita. Tetapi kasih Tuhan lebih besar dari penderitaannya. Amin. Orang Kristen kalau sudah memiliki kasih dan mengalami kasih seperti itu, kasihnya mengakar ke dalam Tuhan, maka meskipun dia susah, meskipun dia dianiaya, meskipun dia menderita, meskipun banyak harus dikerjakan dalam kehidupannya, dia tahu kasihnya tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ini penting, saudara. Kasih itu tidak bisa temukan di dalam dunia ini. Kedamaian karena kasih yang menguasai hati kita, itu tidak bisa ditemukan di dalam damai-damai yang lain. Tidak bisa. Saya 21 tahun menikah dengan istri saya. Tapi momen yang paling romantis, itu momen pada saat dia sedang sakit. Dan waktu kami bersama-sama melewatinya. Itu momen paling romantis. Saya berpikir dulu mungkin bulan madu.
1 bulan, 2 bulan pertama, ya, waktu itu diizinkan Tuhan kami pergi kemana, wah ternyata hilang. Sampai sekarang pun saya tidak ingat itu. Yang saya ingat itu adalah momennya, yang paling romantis. Karena saya tahu itu dilahir dari ketulusan. Itulah cinta yang murni. Nah saudara-saudara, maka berbahagialah engkau kalau sekarang engkau punya suami, engkau punya istri. Saatnya engkau harus lakukan yang terbaik untuk mereka. Amin. Karena ada saatnya engkau akan berpisah dengan dia. Dan engkau merindukan momen itu. Saudara-saudara, itulah sebabnya Paulus terus berdoa, berakarlah. Sehingga melalui akar itu, yang berakar di dalam kasih, boleh saja masalah hadir. Boleh aniaya hadir. Boleh tantangan dan kesulitan boleh hadir. Tetapi mereka menjadi kuat. Ketika kasih itu ada, dan kemudian Roh Kudus memenuhi hati kita. Kasih itu kemudian mengerjakan di dalam hati kita. Sehingga akhirnya kita mengerti. Dan memiliki pemahaman yang benar, pengertian yang benar. Betapa dalam besar kasih daripada Tuhan kepada kita. Sehingga itu yang membuat kita berbahagia melewati hari-hari kita. Ingat saudara, Paulus waktu dia berdoa kepada jemaat di Efesus, dia sedang ada di dalam penjara. Dan di Filipi itu Paulus di penjara-penjara yang khusus. Yang notabene itu saudara dalam sejarah dikatakan kurang lebih 1,5 meter. 1,5 meter persegi. Ya, jadi ya seperti ini saja saudara. Ya, sampai di belakang. Itu artinya Paulus nggak bisa tidur di dalam penjara. Tidak bisa tidur. Ya. Saya sudah bertahun-tahun melayani di penjara. Kadang-kadang penjara itu baik, saudara. Mengasihkan uang di penjara. Ya. Bahkan satu persekutuan kita di dalam penjara di Tabanan, yang dulu membunuh, kemudian masuk penjara, namanya Yohanes. Lalu saudara-saudara, karena dia mulai berubah, perilakunya betul-betul bagus, sehingga Kalapas percayakan dia setiap hari mengurus bengkel di luar. Ya. Suatu hari dia bilang, "Pak, minggu yang lalu saya tidak bisa ikut persekutuan karena sekarang saya tugas di luar." Oh, enak sekali kamu. Dan terus gimana? Ya, kadang-kadang Pak, bosnya kasih bonus juga. Ya. Sadar. Kadang-kadang tidak seseram yang kita pikir juga. Ya. Tetapi penjara yang dipenjarakan Paulus, itu betul penjara yang seram. Tidur saja tidak bisa karena ukuran 1,5 kali 1,5. Dia hanya berdiri. Dan itu pun penjara di bawah tanah. Dan kemudian itu saudara-saudara dibiarkan tikus-tikus besar masuk. Itu artinya waktu Paulus berdiri, saudara-saudara, lalu kemudian masuklah tikus-tikus karena di bawah tanah. Ya. Menggigit-gigit kakinya. Dibiarkan tikus-tikus di bawah tanah itu penuh dengan penjara. Tetapi itu tidak menghentikan Paulus melakukan yang baik. Melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara, bagaimana pengapnya penjara itu. Bagaimana capeknya dia berdiri. Karena tidak bisa tidur, paling mungkin hanya berduduk dan berdiri. Tapi bagaimana Paulus mendapatkan kekuatan melewati semua ini. Yang bukan hanya 1-2 hari dilewati. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus memberi kekuatan. Roh Kudus memberi kuasa di dalam hidup Paulus.
sehingga dia mampu melewati problem yang begitu menyakitkan dan menyulitkan. Karena itu saudara, mari ketika Tuhan izinkan kita ada dalam pergumulan yang seolah-olah menyesakkan hati kita, jangan lari kemana. Berdoa seperti Paulus berdoa. Berdoa kepada Tuhan supaya rohnya menguatkan dan meneguhkan hati kita. Dan berdoa kepada Tuhan supaya kasih kita bertambah-tambah dan semakin mengakar. Sehingga dengan itu kita bisa menghadapinya. Seorang ibu mengandung 9 bulan, dia tidak pernah kecewa. Bahkan waktu melahirkan, ibu harus berdarah-darah melahirkan anak itu. Sudah lahir lagi, dia harus berjuang siang dan malam. Padahal dia masih di dalam keadaan yang begitu sakit. Dia tidak peduli rasa ngantuknya. Dia tidak peduli rasa lelahnya. Tapi dia terus memandang sang bayi dengan senyumannya yang manis. Betul? Dia tetap gendong bayi itu. Kekuatan dari mana seorang ibu itu? Kok bisa seorang ibu 9 bulan melahirkan, tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa tidur secara normal, ya. Posisinya nggak pas, miring kanan miring kiri, waduh, semua tidak nyaman, ya kan? Saya belum merasakan, tapi istri saya cerita. Saya yang lihat saja sudah kasihan, apalagi mereka yang mengalami. Maka berbahagialah ibu-ibu yang telah mengandung, betul? Dan yang melahirkan. Berbahagialah kita juga. Ya. Saudara-saudara. Tetapi dia tidak peduli. Ya. Waktu dulu anak pertama kami lahir, tidak ada yang bantu, saudara. Osman itu lahir. Dari rumah sakit pulang, kami berdua. Lalu kemudian istri saya, karena operasi, masih gendong, malam bangun, masak juga. Saudara, kan harus masak juga kan? Kadang-kadang dia masih nyuci. Waduh, kadang-kadang ada yang tolong. Waktu itu. Sekarang baru mengerti. Kenapa? Dan dari mana sumber kekuatan ibu itu ya? Tidak bisa tidur. Lagi-lagi enak-enak ngorok, bayinya nangis. Wah. Nah, langsung jam 12 malam, ibunya baru 5 menit dia mau sendengkan kepala. Bayinya udah pipis. Harus diganti. Tapi hebat. Makanya ibu-ibu ini orang yang hebat. Tapi saya mengerti bahwa kekuatan seorang ibu itu karena kasihnya kepada bayi. Betul apa ibu? Betul enggak ibu-ibu? Hah? Betul ya? Ngomong yang jelas. Ya. Betul ya? Apalagi bayinya senyum sedikit, waduh, rasa lelahnya satu malam hilang. Waduh, lucunya bayi. Udah segar ibunya lagi. Saudara, kasih. Karena itu ketika kita menghadapi macam apapun dalam hidup kita yang melelahkan, yang meletihkan kita, kita harus bagaimana? Berdoa supaya kita bertambah di dalam kasih kepada Tuhan. Biarkan kasih kita kepada Yesus bertambah sehingga kita kuat. Sehingga orang dunia tahu, padahal harusnya orang ini waduh bisa stres, bisa depresi, bisa ini karena menghadapi masalah yang berat ini.
Tapi kok bisa tenang dia? Bukan tidak merasa masalah, tetapi karena ada kasih yang menguasai hati kita. Maka ialah melalui Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita sebagai penolong yang menyertai, yang bersama dengan kita. Kita akan terus membangun satu hubungan yang baik dengan Dia. Relasi keintiman dengan Dia. Kita ini manusia yang lemah, manusia yang rapuh, manusia yang tidak berdaya. Kita juga tidak tahu seperti apa masa depan kita, hari-hari kita ke depan, semua misteri. Tetapi tidak peduli dengan apapun, asalkan kita ada di dalam kasih dan pertolongan dari Tuhan. Amin.